Sampai jumpa lagi rekan-rekan semua. Kisah pemuda kaya yang sederhana. Episode 266. Teman-teman, kali ini kita telah memasuki episode 266. Jangan lupa like dan komennya ya. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu supaya teman-teman dapat pemberitahuan jika kami upload cerita terbaru. Dan admin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah mengikuti cerita ini. Mari kita dukung channel ini supaya senantiasa bisa terus menampilkan cerita-cerita terbaru dari kisah pemuda kaya yang sederhana. Kita kembali ke cerita. Pada episode yang lalu diceritakan, dan baru beberapa hari bekerja, Johan terlihat semakin dekat dengan teman-temannya. Bahkan atasan Johan pun sampai dibuat bingung karenanya. Hal itu karena sang direktur utama perusahaan ini sering menanyakan keadaan Johan kepadanya. Dan sang pimpinan perusahaan itu beberapa kali berpesan untuk menjaga supaya Johan bisa betah bekerja di perusahaan ini. Sang atasan Johan itu pun sampai dibuat heran karena hal ini. Hal itu karena kejadian seperti ini sangat jarang terjadi di perusahaan ini. Bahkan sampai mereka berpikir jangan-jangan Johan adalah seorang staf yang masih mempunyai hubungan kerabat dengan seorang pimpinan di perusahaan ini. Dan mereka berpikir seperti itu karena beberapa kali atasan mereka yang merupakan direktur utama perusahaan ini berkata seperti itu kepada mereka. Johan selama bekerja di perusahaan ini disukai rekan-rekan kerjanya karena kecerdasan yang dimilikinya, dan ternyata para atasan di perusahaan ini juga terlihat sangat segan kepada Johan. Para atasan di perusahaan ini jarang ada yang sampai marah atau berkata kurang enak kepada Johan, apalagi kinerja Johan selama beberapa hari ini terbilang sangat bagus bagi mereka. Dan dengan situasi kerja yang begitu nyaman itu pun Johan terlihat semakin betah, bahkan Johan sering datang paling pertama dibandingkan para temannya. Hal itu Johan lakukan karena Johan merasa bahwa pekerjaan yang didapatnya kali ini adalah pekerjaan yang sangat diimpikannya selama ini. Johan sama sekali tidak mengira jika dirinya bisa bekerja di perusahaan itu, dan Johan sebenarnya merasa sering rendah diri di hadapan para rekan kerjanya ketika mengetahui bahwa mereka rata-rata adalah para sarjana. Bahkan tak sedikit yang menempuh pendidikan lebih tinggi lagi. Sedangkan Johan yang hanya lulusan SMA terkadang merasa tidak selevel dengan teman-temannya sesama staf di perusahaan ini. Dan hal inilah yang kemudian membuat Johan semakin yakin jika Andi pastilah bukan orang sembarangan. Karena dengan bantuan Andi, dirinya yang hanya tamatan SMA ini bisa dengan mudahnya diterima bekerja di perusahaan ini. Bahkan proses penerimaan Johan di perusahaan ini bisa tergolong istimewa, apalagi ketika para teman-teman kerjanya saling bercerita satu sama lainnya bagaimana proses mereka dapat bekerja di perusahaan ini. Rata-rata mereka untuk bisa masuk dan bekerja di perusahaan ini ijazahnya harus sarjana dan dengan nilai IPK di atas 3. Dan proses penerimaannya pun tergolong sangat susah. Dan ketika Johan mencoba memancing pembicaraan tentang Andi, ternyata tidak ada seorang pun dari teman-temannya yang mengenal nama tersebut. Johan pun kini menjadi bertanya-tanya di dalam hatinya tentang siapa sebenarnya Andi. Ternyata teman-temannya sesama staf di perusahaan ini pun tidak ada seorang pun yang mengenal Andi. Dan hal itu tentu saja sangat mengherankan bagi Johan. Bagaimana mungkin Andi yang tidak dikenal di perusahaan ini tapi sepertinya mempunyai pengaruh yang cukup besar di perusahaan ini. Pikiran Johan terus memikirkan siapa Andi yang sebenarnya dan mengapa sampai Andi mempunyai pengaruh yang cukup besar di perusahaan ini. Ternyata ada satu rekan kerja Johan yang mempunyai saudara dan bekerja di perusahaan ini dan menjabat sebagai senior manajer di perusahaan ini. Dan atas rekomendasi dari saudaranya tersebut, Johan dapat bekerja di perusahaan ini.
Namun ternyata posisi saudaranya itu pun tak terlalu berpengaruh untuk masuk ke perusahaan ini. Berbagai tes mesti dilalui dan setelah hampir sebulan baru dia diterima dan bisa bekerja di perusahaan ini. Namun rupanya hal tersebut tak berlaku untuk Johan. Ternyata Johan bisa langsung diterima pada hari pertama melamar pekerjaan, bahkan Johan dapat bekerja di perusahaan ini tanpa melewati sebuah tes apapun yang harus dilaluinya. Dan untuk hal yang satu ini terpaksa Johan menyembunyikan dari teman-temannya karena mereka pasti tidak akan percaya jika dia bercerita hal ini kepada mereka. Mereka pasti akan menuduh jika dirinya berbohong dan mengarang cerita yang tidak benar untuk mereka. Johan pun kini lebih banyak untuk diam dan meneruskan rutinitasnya karena memikirkan berbagai keanehan tentang Andi ini. Johan merasa tidak mampu untuk memecahkan masalah tersebut. Sementara itu Andi yang saat ini masih di perusahaan yang dipimpin Pak Theo. Andi yang saat ini berada di ruangannya tampak sibuk dengan berbagai aktivitasnya. Ternyata Andi saat itu pun memeriksa beberapa perusahaan miliknya dari server perusahaan itu. Dan saat Andi masih disibukkan dengan aktivitasnya, tiba-tiba Lisa mengetuk ruangan Andi. Dan melihat kedatangan Lisa, Andi tampak tersenyum dan dengan sebuah isyarat Andi meminta Lisa untuk duduk di kursi yang ada di depan mejanya itu. Dan saat itu Lisa berkata bahwa saat ini ingin berbebas-bebas bicara dan bersikap dengan Andi mumpung mereka belum suami istri, soalnya kalau sudah menjadi suami istri tentulah Lisa harus banyak mengalah untuk suaminya yang merupakan pimpinan keluarga. Dan mendengar apa yang dikatakan Lisa tersebut, Andi tampak tersenyum dan kemudian berkata, "Yakin kamu, Lis?" "Yakin apa, Mas?" tanya Lisa kemudian. "Ya, apa kamu yakin bisa seperti itu, Lis? Yakin bisa mengalah? Kamu kan anak tunggal, Lis. Biasanya anak tunggal pastilah manja kan, Lis?" tanya Andi sambil tersenyum dan menggoda Lisa. Ternyata Lisa menanggapi candaan Andi tersebut dengan serius. Lisa kemudian berkata jika dia harus bisa memilah dan membedakan semua urusan yang ada. Jika sudah bersuami, Lisa berniat untuk benar-benar patuh pada suaminya asalkan suaminya itu senantiasa sayang dan senantiasa setia kepadanya. Mendengar apa yang dikatakan Lisa tersebut, Andi terlihat tersenyum. "Mudah-mudahan aku bisa seperti yang kamu harapkan, Lis. Aku akan berusaha sekuat tenaga supaya tidak mengecewakan kamu dan keluargamu, Lis." Dan Lisa tampak tersenyum mendengarkan kata-kata dari Andi tersebut. Lisa kemudian mengatakan apakah bisnis mereka bertiga dengan Alex tidak akan membuat Alex merasa terganggu jika kelak mereka menikah, atau kan Lisa harus menarik bisnis ini dan membiarkan Andi berdua saja dengan Alex untuk meneruskan bisnis mereka. Saat ini Lisa merasa khawatir jika Alex nantinya merasa disisihkan karena bisnis ini adalah milik mereka bertiga dan kedepannya dia akan menikah dengan Andi yang merupakan rekan bisnisnya juga. Andi rupanya memahami apa yang dikhawatirkan oleh Lisa tersebut, namun Andi kemudian juga berkata jika Alex bukanlah orang seperti itu karena Alex sudah cukup lama juga kenal dengan Andi. Justru Andi pun berkata mereka kedepannya akan memberikan kesempatan jika mungkin istri Alex akan terjun juga di bisnis mereka ini dan Andi bersedia untuk menjual beberapa persen dari saham mereka kepada Alex maupun istrinya. Itulah beberapa pembicaraan Andi dengan Lisa, sang calon istrinya Andi. Siang itu Lisa dan Andi masih terus berbincang-bincang sekitar pekerjaan mereka dan mereka dikejutkan oleh sebuah informasi yang disampaikan Pak Theo yang memberitahukan jika Alex saat itu tiba-tiba tak sadarkan diri ketika selesai memberikan pengarahan-pengarahan pada beberapa pimpinan di perusahaan ini. Andi dan Lisa tampak sangat terkejut ketika mengetahui hal tersebut dan mereka segera menanyakan posisi Alex ada di mana dan kondisinya seperti apa. Memang saat itu mereka sudah lebih dari 2 jam berpisah dengan Alex dan mereka tidak melakukan komunikasi lagi.
Ternyata oleh salah seorang direksi yang kebetulan tengah berbincang dengan Alex. Alex langsung dibawa ke rumah sakit yang jaraknya tidak begitu jauh dari perusahaan itu. Andi dan Lisa kemudian menyusul ke rumah sakit tempat Alex saat ini berada. Ternyata Alex masih dalam penanganan tim dokter sehingga Andi saat itu tampak menunggu Alex di ruang tunggu. Jam telah menunjukkan pukul 4 sore. Dan tak berapa lama kemudian datang seorang dokter yang mencari keluarga Alex untuk mengurus masalah administrasi di rumah sakit itu. Andi kemudian mengenalkan diri sebagai keluarga Alex dan mengatakan bahwa dirinya bertanggung jawab atas segala sesuatunya termasuk jumlah biaya yang harus dikeluarkan untuk penanganan dan perawatan Alex sampai sembuh. Andi juga kemudian menanyakan situasi dan kondisi Alex saat ini. Ternyata dokter itu mengatakan jika Alex mengalami drop dan dalam kondisi kurang istirahat sehingga membutuhkan perawatan yang cukup dan Alex membutuhkan istirahat yang cukup supaya kondisinya segera membaik. Jam 5 sore tampak mamanya Lex dan keluarganya mulai datang ke rumah sakit tersebut. Sebelum masuk ke dalam ruang perawatan, Andi terlebih dahulu memberitahukan kepada mamanya Alex jika Alex saat ini kondisinya hanya karena kurang istirahat dan dokter telah memberikan obat penenang supaya Alex bisa tidur dan beristirahat dengan nyaman. Rupanya mamanya Alex tidak kaget dengan kondisi anaknya tersebut karena ternyata mamanya Alex sudah berulang kali memberikan nasihat kepada Alex yang sering lupa waktu jika beraktivitas dengan pekerjaannya. Dan menurut Alex hal itu dilakukan demi pertanggungjawabannya pada keluarga soalnya dia tidak mau bisnis yang dibangun almarhum ayahnya itu menjadi terbengkelai dan akhirnya bisa bangkrut. Itulah kisah pemuda kaya yang sederhana episode 266. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah mengikuti cerita ini. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan cerita ini kepada rekan-rekan Anda. Silahkan rekan-rekan tulis saran dan komentar Anda. Dan mari kita majukan channel ini, supaya kita bisa terus menikmati cerita ini. Terima kasih.